Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Selamat bergabung di SMA Kesehatan Nurul Umar Babat. Selamat bergabung di kelas 10 Farmasi Klinis dan Komunitas. Ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan diri saya. My name is Musdalifah Hanifiati and you can call me Bumus or Bu Iva. My hobby is listening music, traveling, baking, and cooking. I teach dasar-dasar kefarmasian with Bu Izu Farida. Dan Bu Izu Farida akan fokus di resepnya. Bagaimana peracikan obatnya, kemudian perhitungan resepnya, kemudian sediaan farmasi itu apa saja. Nah, itu akan dibahas di materi Bu Izu Farida. Kemudian di materi saya akan membahas tentang farmakologinya. Jadi obat sebelum memberikan efek terapi dalam tubuh itu akan mengalami beberapa tahapan-tahapan. Nah, tahapan-tahapan apa saja itu akan dipelajari di materi saya. Kemudian mempelajari juga tentang spesialis-spesialis obat. Obat antihipertensi itu apa saja, kemudian antibiotik itu apa saja. Nah, itu akan dipelajari di materi saya. Nah, pada kesempatan kali ini, materi yang pertama akan kita bahas adalah tentang perjalanan obat di dalam tubuh manusia. Apa saja sih tahapan-tahapan obat dalam tubuh manusia itu? Nah, ini akan kita bahas kali ini. Nah, anak-anak, sebelum kita ke materi pokok yaitu perjalanan obat di dalam tubuh, terlebih dahulu kita akan membahas tentang istilah-istilah yang perlu kalian ketahui. Di antaranya yaitu ada farmakologi. Apa itu farmakologi? Jadi, farmakologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pengaruh senyawa, termasuk obat, terhadap sel hidup manusia melalui proses kimia khususnya reseptor. Jadi, obat sebelum menimbulkan efek terapi atau memberikan efek terapi ke dalam tubuh kita itu dia harus berikatan dengan reseptor terlebih dahulu, baru dia bisa menimbulkan efek terapi. Misalnya, seseorang mengalami nyeri, nah diberikan terapi obat anti nyeri. Seseorang tersebut akan merasakan efek terapi yang dihasilkan oleh obat tersebut jika obat tersebut sudah berikatan dengan reseptor anti nyeri di dalam tubuhnya. Jadi itulah sebabnya mengapa farmakologi obat sangat penting untuk dipelajari dalam dunia farmasi. Nah, obat yang masuk ke dalam tubuh sebelum mencapai aksinya, obat tersebut harus mengalami banyak proses. Nah, secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 fase, yaitu meliputi fase biofarmasi, fase farmakokinetik, dan fase farmakodinamik. Nah, ini masing-masing akan kita bahas nanti. Sebelum itu, masuk ke pembahasan tentang 3 fase tersebut. Terlebih dahulu, kalian harus mengetahui tentang istilah-istilah medis atau terminologi dalam dunia farmasi. Di antaranya yaitu di sini ada kolagoga. Kolagoga artinya merangsang pengeluaran empedu di hati. Kemudian ada laksatif, obat yang memperlancar BAB atau buang air besar. Nah, istilah untuk susah buang air besar itu namanya konstipasi. Nah, konstipasi terapinya menggunakan laksatif. Penyakitnya namanya konstipasi, obatnya namanya laksatif. Kemudian ada peristaltik, yaitu gerakan yang terjadi pada otot-otot organ saluran pencernaan. Kemudian ada agonis, efeknya menyerupai senyawa tertentu. Kemudian ada antagonis, efeknya melawan senyawa tertentu. Sebagaimana misalnya pada seni peran, agonis itu dia posisinya sebagai protagonis, kemudian lawannya yaitu antagonis. Jadi agonis itu dia jika berikatan dengan reseptor maka dia akan mempercepat kerja dari obat tersebut. Jadi mempercepat reaksi, istilahnya dia pengaktif reseptor. Kemudian antagonis dia menghalangi efek dari agonis. Di gambar tersebut menunjukkan bahwa ada gambar gembok dan kunci. Nah, gemboknya itu dia sebagai reseptor, kemudian kuncinya dia sebagai yang pertama itu natural ligand. Nah, jika natural ligand dan reseptor tersebut sesuai, maka dia akan bisa berikatan dan bisa menimbulkan efek. Nah, itu jika digambarkan sebuah pintu yang terkunci, maka pintu tersebut akan bisa membuka. Nah, agonis itu dia menyerupai natural ligand. Jadi dia seandainya berikatan dengan
reseptor pun dia akan bisa menimbulkan efek, dan jika itu pintu maka pintu tersebut juga akan terbuka. Nah, sedangkan antagonis itu dia menghalangi efek dari agonis. Nah, sekarang kita lanjut ke materi pokoknya. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang biofarmasi. Biofarmasi adalah ilmu yang bertujuan mempelajari pengaruh-pengaruh pembuatan sediaan farmasi dan formulasi obat terhadap efek terapeutik obat. Dengan kata lain, meneliti ketetapan bentuk sediaan obat yang harus dibuat agar menghasilkan efek yang optimal. Apakah obat tersebut bentuk sediaannya berbentuk tablet, atau kapsul, atau semi solid, atau liquid, itu dia yang akan berpengaruh terhadap efek terapi obat yang dihasilkan. Kemudian aspek-aspek dari formulasi yang mempengaruhi efek terapeutik obat yang dipelajari dalam biofarmasi adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bentuk fisik zat aktif, bentuk kimiawi obat, eksipien obat, dan teknik pembuatan sediaan obat. Nah, ini juga akan kita bahas satu per satu. Yang pertama yaitu aspek bentuk fisik zat aktif. Antara lain yaitu kehalusan serbuk. Obat dalam bentuk kristal harus digiling sehalus mungkin untuk mempercepat melarut dalam getah lambung. Kemudian kalau dia berupa zat amorf, itu akan lebih baik resepsinya dibandingkan yang berbentuk kristal. Contohnya misalnya suspensi sulfa dan kloramfenikol. Akan tetapi syarat kehalusan tidak berlaku pada zat yang tidak diserap di usus, misalnya saja obat cacing. Faktor berikutnya yaitu faktor atau aspek bentuk kimiawi obat. Misalnya zat hidrat atau suatu garam yang mengandung air kristal dalam molekulnya itu akan lebih lambat diresorpsi daripada zat tanpa air kristal atau anhidrat. Misalnya contohnya ampicillin trihidrat atau fenbritin dibandingkan ampicillin OAK atau amfifen. Jadi ampicillin trihidrat ini akan lebih lambat diresorpsi daripada atau dibandingkan dengan ampicillin OAK yang amfifen yang anhidrat. Selanjutnya yaitu natrium eretat atau yang dikenal dengan ETA, itu akan membentuk kompleks dengan banyak zat. Nah, ini akan menyebabkan dia akan cepat diresorpsi di usus, misalnya mannitol dan heparin. Kemudian yang selanjutnya adalah ester. Faktor atau aspek selanjutnya yaitu aspek eksipien obat atau zat tambahan pada obat. Jadi ada zat aktif, ada zat tambahan. Zat tambahan ini disebut dengan eksipien. Ada berbagai macam eksipien, antara lain yaitu di sini ada zat pengikat tablet dan zat pengental, contohnya gom dan gelatin. Ini berfungsi untuk memperlambat larutnya obat. Kemudian ada zat desintegrator, contohnya tepung, amilum. Ini fungsinya untuk mempercepat kelarutan obat. Kemudian faktor atau aspek teknik pembuatan sediaan obat. Misalnya dalam pembuatan sediaan tablet, apakah dia memakai teknik granulasi basah atau granulasi kering? Di mana granulasi basah di sini metodenya adalah dengan memproses campuran zat aktif dan eksipien atau contohnya pelincir atau lubrikan, pelicin atau glikan, pengawet dan lain-lain itu menjadi partikel yang lebih besar dengan menambahkan cairan pengikat dalam jumlah yang tepat sehingga didapat massa yang lembab yang dapat digranulasi. Sedangkan yang granulasi kering itu disebut juga dengan slugging, yaitu metode yang memproses partikel zat aktif dan eksipien dengan mengempah campuran bahan kering menjadi massa padat. Selanjutnya dipecah lagi untuk menghasilkan partikel yang lebih besar dari serbuk semula atau disebut dengan granul. Nah, anak-anak, dalam fase biofarmasi ini terdapat beberapa aspek yang perlu kalian ketahui. Yang pertama yaitu pharmaceutical availability atau ketersediaan farmasi. Yang dimaksud dengan pharmaceutical availability atau ketersediaan farmasi yaitu ukuran waktu yang diperlukan obat dalam keadaan in vitro untuk dilepaskan dari sediaan dan siap untuk diabsorpsi.
Sebagai contoh, pharmaceutical availability tablet itu akan lebih besar dibandingkan dengan pharmaceutical availability sediaan cair. Jadi kecepatan melarut obat itu bergantung pada bentuk sediaan obat. Berikut ini adalah kecepatan melarut obat dari mulai yang paling cepat melarut sampai yang paling lambat. Yaitu yang pertama, yang paling cepat melarut di sini adalah sediaan larutan, kemudian sediaan suspensi, selanjutnya sediaan emulsi, kemudian sediaan serbuk, kapsul, lanjut ke tablet konvensional atau yang tanpa salut, kemudian tablet salut film, tablet salut gula, selanjutnya tablet salut enterik, dan yang terakhir yang paling lambat melarutnya yaitu tablet sustained release. Nah, berikut ini adalah skema obat dalam bentuk sediaan tablet. Tablet dengan zat aktif itu mengalami beberapa fase, mengalami beberapa tahapan sampai dia bisa melarut. Itu yang pertama yaitu tahap tabletnya itu pecah terlebih dahulu, kemudian granulnya pecah dan zat aktifnya terlepas, baru dia bisa melarut. Nah, ini masuk fase biofarmasi. Selanjutnya masuk ke farmakokinetik, yaitu obat tersedia untuk diresorpsi. Nah, fase farmakokinetik ini ada beberapa tahapan yang dikenal dengan ADME, yaitu A. absorpsi, D. distribusi, M. metabolisme, dan E. ekskresi. Nah, ini akan kita bahas nanti satu persatu. Selanjutnya masuk ke fase di mana obat zat aktif tersebut berikatan dengan reseptor dan menimbulkan efek terapi, yaitu fase farmakodinamik. Adalah obat tersedia untuk bekerja, jadi dia sudah berinteraksi antara obat dengan reseptornya di tempat kerja sehingga bisa menimbulkan efek terapi. Nah, inilah fase farmakodinamik. Berikut ini adalah gambaran bagaimana tablet mengalami desintegrasi atau melarut, jadi di mana obat atau zat aktif terlepas dari bentuk sediaannya secara in vitro. Jadi mulai dari bentuk sediaan tablet, kemudian dia pecah menjadi granul, selanjutnya zat aktifnya terlepas, dan kemudian zat aktifnya terlarut. Aspek biofarmasi selanjutnya yaitu biological availability atau ketersediaan hayati. Adalah presentasi obat yang diabsorpsi oleh tubuh dari suatu dosis yang diberikan dan tersedia untuk menimbulkan efek terapeutiknya. Nama lain dari biological availability yaitu bioavailabilitas. Jadi bioavailabilitas obat pun berbeda-beda karena untuk obat-obat tertentu tidak semua yang diabsorpsi akan mencapai sirkulasi sistemik atau peredaran darah, karena sebagian akan dimetabolisme oleh enzim terutama di hati. Adapun bioavailabilitas itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama yaitu faktor obat dan faktor pasien. Yang untuk faktor obatnya itu meliputi sifat fisikokimia obat, formulasi obat, dan rute pemberian obat. Kemudian untuk faktor pasiennya itu meliputi pH saluran cerna pada pasien, kemudian kecepatan pengosongan lambung, dan waktu transit di saluran cerna. Nah, untuk aspek biofarmasi selanjutnya yaitu therapeutikal equivalent atau disebut dengan ketersediaan terapeutik, adalah syarat yang harus dipenuhi oleh suatu obat paten yang meliputi kecepatan melarut dan jumlah kadar zat berkhasiat yang harus dicapai dalam darah sehingga obat tersebut dapat disetarakan dengan obat yang telah beredar sebelumnya dan menimbulkan efek klinis yang sama. Artinya, dua obat dikatakan bioequivalent jika menghasilkan konsentrasi sistemik dan efek farmakologis yang serupa.